beliau langsung minta waktu, langsung naik ke panggung, langsung menyatakan bahwa nggak benar apa-apa yang beliau dengar, upaya beraliran Wahabi apa. Beliau yang pertama kali naik panggung menyatakan bersaksi bahwa itu adalah hal yang nggak benar. Ada di sini kakak Niku yang bagian tugas seksi Riwariwi Surabaya Jember, tentu saja PP, dan sesepuh media yang hari ini turun ke Jember yang mau menyambungkan tali silaturahim media pusat sampai provinsi sampai Jember menjadi satu kesatuan perjuangan bersama. Saya juga senang sekali banyak wajah-wajah baru di partai ini yang tentu saja menjadi semangat baru dan energi baru bagi Partai Nasdem. Orang bilang nggak biasa partai bertemu bupati di pendopo. Katanya ini berbahaya, bikin kecemburuan partai lain. Kenapa kok Nasdem yang datang ke pendopo? Kenapa Nasdem yang diterima di pendopo? Saya bilang kalau itu hal baik, kenapa tidak segera kita awali? Saya kalau datang ke DPW di tempatnya Gus Coy, saya disambut baik. Saya kalau ke DPP, apalagi sebagai musafir sering dikasih makan siang. Tidak pernah lelehan saya kalau ke kantor Surabaya maupun DPP. Maka sudah sepantasnya kalau saya sebagai bupati juga menerima partai ini di pendopo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan bagian penting dari perjuangan mensejahterakan masyarakat Jember. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sampaikan kepada partai lain, tidak tertutup pintu pendopo ini, karena ini pendoponya rakyat. Orang-orang partai bukan orang yang perlu dijauhi. Petinggi-petinggi partai justru orang yang kita harus dekat, karena bagian penting dari perjuangan kesejahteraan masyarakat tidak lepas daripada perjuangan partai politik. Saya yang notabene adalah mu'alaf di dunia politik sangat menyadari. Saya ingat betul dulu pertanyaannya Gus Coy, Bu, kenapa nggak maju dari independen? Saya bilang partai ini adalah di mata saya adalah satu sistem manajemen, karena saya orang ini yang biasa dengan pengelolaan manajemen. Maka dalam perjuangan politik perlu ada manajemen partai, dan hari ini adalah bagian dari perjuangan menyempurnakan manajemen partai di Kabupaten Jember ini. Kalau tadi bicara soal kursi, kalau di Pemkab ini juga ada hadir Kepala Bapkesbang, karena ini bukan ruangan yang steril, tidak ada hal rahasia yang kita bicarakan di sini. Insya Allah semua yang kita sampaikan di sini adalah hal kebaikan untuk masyarakat Jember, yang tidak merugikan siapapun, dan tidak merugikan partai manapun di Kabupaten Jember. Kalau di Pemkab itu sedang sibuk bicara WTP, tapi saya bilang kalau WTP itu biasa, sudah keharusan. Yang penting bagaimana WTP dan mensejahterakan. Jadi kalau bicara di partai, bicara jumlah kursi naik, saya kira itu hal biasa, bukan satu yang heboh. Tapi bagaimana kursinya naik dan betul-betul mendongkrak kesejahteraan masyarakat Jember itu bagi. Kalau jumlah dewannya banyak, tapi tidak bisa membawa sinergisitas untuk kebaikan masyarakat Jember, saya kira belum adalah sesuatu yang kita banggakan. Karena kita bukan orang-orang yang harus kekuasaan, tapi orang-orang di partai adalah orang-orang yang haus kemanfaatan bagi masyarakat. Saya berharap Partai Nasdem sebagai partai baru, partai modern, partai perubahan, betul-betul dalam perubahannya ke depan memakai cara-cara yang baik, cara-cara perubahan, termasuk cara-cara hal yang tak biasa dilakukan sebelumnya apabila hal tersebut terbukti baik dan efektif untuk perjuangan. Di antaranya saya mengajak Partai Nasdem ini dengan seluruh komponennya, dimulai dari kemarin, bukan dari kelak ketika akan ada pileg dan pilihan-pilihan yang lainnya. Sinergisitas antara pemerintah Kabupaten Jember dengan partai ini, inilah yang akan membawa kita sinergi menuju kebaikan bersama di masa yang akan datang. Bukan ketika pileg kurang setahun,
tapi kita mulai dari kemarin dan hari ini. Program yang dicanangkan dari Pemkab Jember termasuk diantaranya adalah 22 janji kerja yang sebentar lagi akan dikonsultasikan di DPRD. Saya berharap ini dapat kita lakukan dan kita berjuangkan bersama-sama. Bagaimana peran sinergi yang diinginkan? Contoh, ada program dari Pemkab Jember tentang adanya kita komit kepada ekonomi kerakyatan. Akan membangun 1000 warung rakyat berjaringan di seluruh pelosok Jember. Disinilah peran penting partai, karena partai ini juga mempunyai jaringan. Mengapa tidak dibina? Mengapa tidak jaringan dari partai juga untuk mengembangkan jaringan warung, jaringan ekonomi kerakyatan? Partai untuk memilih orangnya, termasuk orang-orang partai, saling menjaga program ini sehingga sukses. Warung ini akan menjual paling sedikit 17 bahan pokok. Saya tanya warung-warung rakyat, lebih banyak di mana hasilnya, jual bahan pokok atau jual rokok? Mereka bilang lebih enak jual rokok. Modalnya dikit, untungnya banyak. Kenapa nggak jual sembako? Modalnya berat. Kami kalah saing. Tapi kalau ini dibantu, warung-warung rakyat tidak lagi berjual sendirian, tapi manajemennya dikelola bersama dengan Pemkab Jember, ada bantuan modal. Mengapa partai tidak ikut ambil bagian? Insan-insan partai ikut ambil bagian. Bukan hanya nanti ketika pilkada. Ketika pilihan itu orang hanya eksekusi saja. Tapi jauh-jauh hari mereka sudah punya calon. Bahkan mungkin calonnya muncul dari hal yang didorong oleh masyarakat, dan masyarakat tahu betul orang ini sangat berguna bagi lingkungan. Ketika ada program-program pendidikan gratis, kenapa partai tidak ada yang memerintahkan kepada seluruh jajaran partai cari anak-anak yang putus sekolah? Ketika Pemkab Jember mencanangkan 5.000 beasiswa bagi lulusan SMA, SMK dan MAN, kenapa partai tidak membantu mendata, merekomendasikan bahwa nanti akan ada verifikasi standar dari Pemkab? Tentu itu dilakukan. Tapi partai menemukan orang-orang yang patut ditolong, orang-orang yang patut diberi kesempatan. Karena partai, orang-orangnya berada di tengah masyarakat, bukan hanya di dalam kantor-kantor partai. Pada kesempatan ini saya berharap dengan kehadiran Kakak Enggar dapat memberikan pengarahan, karena di sini juga banyak wajah-wajah baru. Ada senior, ada junior. Saya kira itu kombinasi yang sangat baik. Kalau pemula semua juga berat. Saya berharap apa yang sering saya dengar di partai yang manapun, orangnya si A, gerbongnya si B, pasukannya si C, tidak saya dengar di partai ini. Partai ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena partai ini bukan lahir hari ini, tapi lahir dari kemarin-kemarin. Lahir dari perjuangan orang-orang sebelumnya. Kita bisa bersandar di bawah pohon, karena 20 tahun yang lalu ada orang yang menanamnya, bukan 20 hari yang lalu. Untuk itu, para pendahulu, saya berharap tidak melepaskan partai ini kepada para junior-juniornya, karena partai ini butuh dorongan dari sesepuh-sesepuhnya untuk meneruskan apa sebenarnya ruh partai ini dan apa sebenarnya yang diperjuangkan, supaya tidak melenceng dari visi misi para pendiri dan pendahulunya. Untuk itu saya sambut baik, dan kalau ada yang bertanya bahwa forum hari ini bukanlah forum yang sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada siapapun bahwa hari ini Partai Nasdem memang diterima di pendopo Kabupaten Jember menjadi sejarah sinergi silaturahmi. Silaturahmi dua arah, bukan hanya bupati datang ke partai-partai politik ketika ingin dapat rekom, kemudian itu tidak pernah datang lagi ke kantor partai. Bukan demikian yang saya inginkan. Dan saya berharap pertemuan hari ini bukan yang pertama dan terakhir. Silaturahim seperti ini akan terus kita ulangi dan kita lanjutkan, dan tidak akan pernah kita sembunyi-sembunyikan. Kita juga ada sekarang membina para penjahit. Nanti hal-hal yang detail seperti ini akan kita komunikasikan pada forum yang berikutnya, supaya dari sekarang didata. Karena kita sudah tekad, Jember akan
bela negara. Bukan lengkap kegiatan gerakan cinta tanah air tanpa mencintai produk lokal, produk dalam negeri. Untuk itu Partai Nasdem, tolong bantu kami supaya kami juga dapat membantu Partai Nasdem. Help me to help you. Help Bupati to help Partai Nasdem. Tolong dibantu juga didata anggotanya, simpatisannya, masyarakat di sekitarnya yang punya produk lokal. Karena ini akan menjadi bagian daripada warung berjaringan, warung rakyat berjaringan di Kabupaten Jember. Kurang lebih demikian gambaran dari saya. Mudah-mudahan ada gunanya. Dan karena yang paling penting adalah mendengarkan pengarahan dari Kakak Enggar. Rupanya memang hari ini hari baik. Kalau tanggalnya milih gedung bukan hari ini, katanya masih nunggu waksit. Tapi saya yakin hari ini adalah hari yang baik untuk kita mendengarkan pengarahan dari Kakak Enggar. Terakhir, sebelum saya tutup, saya berharap kepada seluruh teman-teman untuk membuka kesempatan kepada siapapun tanpa melihat latar belakangnya menjadi sesuatu sekat yang sulit ditembus, menjadi partai yang terbuka, menjadi partai yang paling bersahabat bagi siapapun, karena saya tahu pasti masyarakat kita sebagian besar takut mendekat kepada partai dan takut menjadi bagian daripada partai. Untuk itu, situasi persaudaraan saya kira akan menjadikan partai ini partai yang diterima oleh masyarakat secara luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.